Ya seneng lah, hobi Senang. lah. Oke, jadi Hobi lah kuncinya ngerawat tanaman. dimulai dari hobi. Mungkin ya dimulai dari hobi. Jadi kalau hobi tuh mungkin nggak capek gitu ya. Ya, Semangat mungkin. terus walaupun nggak punya uang ya diusahakan akhirnya Ya, punya uang. ya. Mungkin jadi dari sarannya Wisnu mulai dari hobi gitu. Dari- Oke, ketemu lagi dengan kami ya di channel Kelompok Pemuda Tani Bali, di mana kita hari ini akan review nih. Kita lagi jalan-jalan di kebunnya Wisnu Paprika. Jadi itu brandnya di sosial medianya, namanya Wisnu Rahadi. Itu alumni dari SMK Pertanian Petang juga. Jadi kita ada di kebunnya nih. Kebunnya gila banget, luas dan profesional. Bisa dilihat nih paprikanya kayak gini, profesional banget. Hasilnya gila banget nih hasilnya. Nanti kita lihat di mana sih tips-tips si Wisnu ini sehingga dia bisa sukses seperti ini. Nah, kita lihat dulu ya kebunnya. Kebunnya ini ya seperti ini, paprikanya jadi udah sampai ujung, bagus banget. Untuk yang ngerti biasanya tahu nih, sampai setinggi ini biasanya pasti yang petaninya pasti profesional. Kalau yang petani yang bisa biasa, paling di gini 1,7 meter udah mulai kena penyakit, udah nggak ada buah. Ini buah di atas masih normal, masih biasa normal, jadi seperti ini masih normal. Jadi emang terlihat petaninya profesional. Oke, kita langsung aja ya kita wawancara orangnya gimana ininya apa namanya dia memulai bisnisnya. Oke, ini dia si Wisnu. Oke, Wis. Ya. Nah, oke, kita sapa dulu. Wis ngomongnya agak keras ya, kita nggak pakai ini loh, clip mic ya. Nama Wis, nama. Kenalkan, saya Nyoman Wisnu Rahadi, alumni SMK 1 Petang tahun 2017. Wih, mantap. 2017 nih tamat, 2017, 18, 19, 20, 21, 5 tahun. Udah kayak gini, udah ini gila banget. Ini salah satu apa namanya tim kita yang apa namanya menginspirasi banget di bidang pertanian. Kuliah di Kuliah S1-nya di pertanian di Universitas Udayana. Oke, di Udayana ya, di Udayana University S1-nya di sana. Apa namanya? Di pertanian. Oke. Jadi tamat dia 2017, kuliah 4 tahun, 17 sama 4, 2021 baru tamat kemarin, udah punya GH kayak gini. Nah, kita tanya lagi, GH-nya ada berapa, Wis? Jumlah GH di sini? Jumlah GH-nya ada 8 buah sih. 8 buah sampai yang baru itu? Sampai yang baru di sana? Baru 9 ya. Sampai yang baru di 9. Dia baru buat lagi di COVID kemarin, di pandemi. Orang tiarap nggak buat GH, ini malah nambah GH. Ada 10 hari. Nanti kita buat video di sana juga. Oke, mantap gitu ya, Wis ya. Oke, yang unik lagi, ini di sini kita dapat cerita bagus tadi waktu diskusi. Pada saat COVID, pariwisata kita down, jadi banyak petani nggak nanam. Tetapi si Wisnu itu malah tetap nanam tanpa jeda. Dapat harga berapa, Wis, waktu itu, Wis? Ya, paling tinggi harganya sih 135 per kilo. 135 paprika, 135. Itu gila banget mata-mata. Jadi memang si Wisnu konsisten ya, jadi orang nggak yakin pandemi ada nggak yang beli, ekonomi global lagi kacau, dia tetap tanam terus karena memang dia profesional bertani paprika, memang dari orang tua memang petani paprika dan diteruskan oleh si Wisnu juga bertani paprika gitu ya, Wis ya. Oke, itu yang benar-benar gila banget. Dapat harga 135 untuk paprika, itu benar-benar sultan banget. Untuk GH 10 hari apalagi 8 GH tuh gila banget hasilnya, pasti bisa dihitung sendiri. Oke, mungkin yang lain lagi, ini ada tomat beef juga, Wis ya. Ini tomat beef. Nah, kenapa kira-kira tanam tomat nih lagi selain paprika? Ya, untuk menyelingi di saat-saat bosen giniin paprika, ngerawat paprikanya, kan ada juga gini Ya, kerjaan ada yang lain, tambahan model yang lain. Ya betul, takut paprika nggak dapat harga. Tomatnya mungkin ya, bisa mendongkrak pendapat ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Saya tahu nih si Wisnu dari dulu nih udah bertani ya.
kuncinya kalau saya bilang sih dia memang fokus di petani. Kalau teman-teman di sini ada yang lihat petani sukses sekaligus jadi supplier, itu ada juga, ada beberapa tim kita juga ada seperti itu. Tapi yang si Wisnu ini khusus dia bertani saja. Jadi keunggulannya produknya premium karena benar-benar dirawat dan benar hanya bertani saja tanpa jadi supplier. Karena biasa yang jadi supplier kebunnya nggak sebaik ini gitu ya Mas ya. Karena kan sibuk kan, lagi di pasar, lagi di hotel, lagi di supermarket itu, jadi memang biasanya kebunnya nggak serapi ini. Tapi karena Wisnu fokus di bertani saja, dia udah tahu SOP-nya yang paling bagus, paling lengkap, pupuknya yang paling murah, pestisida juga yang paling murah, tapi hasilnya tetap bagus. Makanya selama saya jadi petani juga nih, saya lihat nih salah satu yang paling keren greenhouse-nya dan hasil dari paprikanya gitu ya Wis ya. Mantap banget nih si Wisnu nih. Nah, apa lagi ya kita tanya-tanya buat teman-teman di inspirasi di sini. Nah, mungkin Wis kalau teman-teman mau buat GH Wis, kira-kira berapa sih biaya yang terakhir Wis keluarin untuk yang 10 hari yang baru dah, yang baru? Kalau itu bahan dari kayu dan bambu, habisnya sekitar 200-an. 200 juta. 200 juta, 10 are, bahannya seperti ini ya. Ininya bambu, ini kayu, tiangnya beton, ini tiangnya beton nih. Ini tiangnya beton. Jadi ini memang GH yang paling asik atau worth it di daerah sini karena memang kondisinya bambu ada dan beton juga awet. Itu jadi di tempat lain ada yang pakai besi galvanis itu ya mungkin hitung-hitungannya beda lagi, tapi di sini emang ini yang terbaik gitu ya Wis ya. Karena udah dilakukan bertahun-tahun petani di sini nanam peti dan GH-nya seperti ini kan. Ini umur GH-nya udah sekitar 10 tahun. Belum ganti ini ya, belum rusak ya. Ganti atapnya setiap 5 tahun. Nah, ganti atap 5 tahun. Jadi emang ini udah ketemu banget ininya karena petani profesional, jadi udah tahu gimana di mana biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ini yang terefisien. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman mau buat yang kayak gini, kondisinya sama, ketinggiannya sama, boleh main ke sini kita boleh ditengok nih. Alamatnya Wis di mana nih kita nih? Alamatnya di Dusun Dasong, Desa Pancasari, Sukasada, Buleleng, Bali. Ya, oke, Dasi Dusun Dasong, Desa Pancasari. Ya, yang bingung pokoknya di sebelahnya Danau Buyan gitu pokoknya. Carinya Danau Buyan, masuk ke sana tanya Wisnu, udah tahu lah pasti di sini. Jadi ini greenhouse-nya ada 9. Nanti kita akan videokan semua greenhouse-nya untuk sebagai inspirasi teman-teman di sini gimana sih bertani yang profesional gitu. Oke, gitu ya Wis ya. Nah, mungkin sedikit Wis tipsnya, mungkin kalau Wisnu kan anak muda nih, jarang yang mau jadi petani. Wisnu juga di samping itu alumni SMK Pertanian, SMK Negeri 1 Petang, dan juga kuliah di pertanian dan jadi petani juga gitu. Jadi kan biasa kuliah di pertanian misalnya ya nggak jadi petani, tapi ini jadi petani. Apa sih tipsnya Wis buat teman-teman mungkin adik-adik kelas di ATPH juga biar terinspirasi dari Wisnu, apa sih tipsnya buat jadi petani gitu lah? Kalau tipsnya sih mungkin kembali ke diri sendiri ya. Mungkin karena saya dari kecil memang melakukan kegiatan bertani ya. Jadi ya seneng lah, hobi seneng, lah. Oke, jadi kuncinya rawat tanaman. Dimulai dari hobi mungkin ya, dimulai dari hobi. Jadi kalau hobi tuh mungkin nggak capek gitu ya, semangat terus walaupun nggak punya uang ya diusahakan akhirnya punya uang. Mungkin jadi dari sarannya Wisnu mulai dari hobi gitu. Oke, mantap. Wis. Mantap nih dari hobi. Oke, ya jadi nggak beda laut sama saya. Karena hobi jadi petani gitu. Walaupun awalnya tersesat gitu ya. Di kuliah di pertanian, tapi karena hobi jadi bisa. Oke, kita akan lihat GH-GH-nya yang lain, kita review teknologi terbarunya. Oke, itu saja. Nanti saya akan gabungkan ini videonya. Kita akan lihat GH-GH yang lain. Oke, itu dulu. Mantap. Nah, oke, ini untuk beberapa teknologi yang ada di kebunnya Wisnu Paprika. Jadi nyemprot kita pakai pompa DC ya, pompa DC yang ukuran ini untuk greenhouse yang segini, isian sekitar 2000 lah. Ini pompa DC, jadi keunggulannya dia tekanannya sama itu, gitu ya Mas ya. Jadi tekanannya sama, beda dengan Sanchin tuh setelan gasnya itu tuasnya itu besar kecil. Jadi lebih efisien pakai pompa DC. Ini DC yang besar nih, DC yang 360 PSI. Jadi udah cukup nih. Jadi selangnya tinggal pakai selang biasa, selang Sanchin semprot, kita keliling semprotnya. Jadi seperti itu. Nah, ini pabrikanya udah gila banget nih.
udah buah keberapa nih? Tuh udah buah kebanyak dah, udah buah belasan dah di atas. Buahnya udah di atas dan masih normal. Ini normal sekali paprikanya. Normal ya, normal. Jadi emang seperti kita lihat tadi itu emang si Wisnu profesional banget di ini, di apa namanya, di paprika ini. Nah jadi tingginya udah tinggi banget, hampir udah 2,5 meter tinggi paprikanya dan masih pertumbuhannya masih normal. Oke. Nah ini dia GH yang baru 10 hara ya. Gila banget, rapi banget GH-nya. Baru panen 1 kali nih, yang kemarin COVID. Ini udah tanaman yang kedua. Ya wis ya? Tanam kedua. Jadi udah musim kedua ya. Kita bilang bukan panen musim kedua. Ini GH-nya 10 hara. Jadi murah ya, 200 juta itu murah. Untuk ukuran 10 hara. Jatuh per meter persegi 200.000 itu murah banget. Karena memang Wisnu memang ahli banget buat greenhouse. Jadi tahu dia di mana yang bikin murah, yang mana bikin mahal. Ya, jadi di atasnya kita pakai bambu tapi bambunya memang sudah dilapisi, jadi awet ya. Kuda-kuda beton dan ngecor sendiri, jadi lebih kuat. Mantap, ini paprikanya gila banget. Keren-keren nih si Wisnu nih. Ya, nah ini yang saya bilang tadi itu karena ventilasinya udah bagus, udah banyak ventilasi 1, 2, banyak lah ventilasinya. Jadi ini full pakai dindingnya plastik. Gitu ya, Bos ya. Kayak dinding plastik. Wih, nah ini kalau petaninya profesional pasti tinggi tanamannya itu sama. Kalau petaninya biasa-biasa aja, itu biasanya ada tinggi, ada pendek, ada tinggi, ada pendek. Itu dari kesana kita udah kelihatan petaninya profesional atau enggak. Ini memang tingginya sama banget, nggak ada bedanya, sama sama. Oke, nah 10.000 nih populasi berapa wis? Populasi 3.300. 3.300 ya. 10 haro ini 3.300. Sip, mantap banget. Nah jadi ini kita jalan-jalan dulu di kebunnya si Wisnu. Ya, jadi emang berkah ya kalau kita konsisten dan tetap yakin itu berkah. Jadi ini emang dibangun akibat untung saat pandemi itu. Saat orang lain nggak punya, Wisnu tetap menanam, tetap yakin. Jadi dapat uang untuk bangun GH ini karena waktu pandemi hanya dia yang punya paprika. Jadi seperti itu. Jadi ya buat teman-teman mungkin ya konsisten aja. Pasti tantangan ada gitu ya. Naik turun tuh biasa jadi petani, tapi jangan nyerah. Tetap aja kita berpikir terus miliki, dan modal juga jangan dihabiskan sekali, atau kalau pas dapat untung jangan dihabiskan buat foya-foya gitu ya. Simpan untuk di saat nanti orang lain nggak punya, kita punya. Jadi uangnya ada yang dipakai untuk investasi baru. Jadi seperti itu. Jadi kalau Wisnu di sini emang disiplin banget, disiplin, orangnya sederhana juga. Jadi nggak dapat uang banyak nggak dihabiskan buat foya-foya. Jadi seperti itu. Oke, mantap banget ya. Nanti kita tambah lagi nih videonya. Sekarang saya mau ini dulu, foto-foto dulu mungkin ya. Oke, mantap nih. Oke, itu dia. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan di komen, nanti langsung dijawab oleh Wisnu atau saya juga bisa jawab, bantu jawab. Dan jika videonya dirasa bermanfaat silakan di subscribe, di share, dan di like silakan, demi untuk video-video yang lebih baik lagi gitu ke depannya gitu. Oke, terima kasih ya Wisnu. Makasih banyak. Oke, terus lagi. Ya, oke, makasih Wisnu. Oke, kita lihat nih proses panennya. Halo, beli-beli ya, yuk. Ini panennya udah, aduh, benar-benar nih. Sampai ke atas nih guys. Mantap-mantap nih, emang Wisnu keren banget nih. Panen paprika udah kayak gini nih. Udah kayak manjat pohon kelapa nih. Keren, mantap. Ini panennya, proses panennya. Jadi emang buahnya dari bawah terus naik ke atas. Jadi panennya udah pakai tangga seperti ini. Jadi mantap sekali ininya, kebunnya. Oke. Ya. Berapa hari sekali yang di GH sini panen beli? Berapa hari sekali? Hah? Tiap hari di sini yang GH ini aja. Oh, tiap hari nih, karena tiap hari ada yang ini yang merah. Jadi tiap hari ini bisa tiap hari. Mantap. Emang nih Wisnu sih emang gila nih.
Gila, jadi petaninya profesional banget. Oke, ya. Oke, kita dapat ilmu lagi nih baru dari Wisnunya. Itu penahan dari plastiknya, dia pakai beton. Itu adalah beton yang dimasukkan dalam plastik. Jadi sistemnya kayak es lilin, dimasukin beton gitu. Jadi dia lebih awet. Karena kalau pakai bambu seperti ini tuh 3 tahun ya Mas ya? 3 tahun harus ganti. Ya, 3 tahun harus ganti. Itu padahal bambunya udah dibungkus jadi dengan mulsa. Jadi 3 tahun ganti. Dah beton ini nih kayaknya, wah nggak tahu nih, mungkin 10 tahun baru ganti. Jadi hemat, jatuhnya hemat. Hemat banget karena beton kan ya puluhan tahun lah dia awet gitu. Jadi buat teman-teman boleh dicoba. Ya kalau nggak cocok ya nggak usah dicoba. Tapi ini tips dari si Wisnu. GH berapa GH-nya seperti ini. Oke itu ya. Jadi ini beton nih, beton. Ini beton penahan plastik. Nah, pengalaman saya juga sih buat greenhouse memang dari sisi hemat dibandingkan pakai spring clip ya, nanti itu jauh lebih murah pakai jepit sistem ini. Dia awet, plastik nggak luka, dan biaya lebih murah. Kalau spring clip mahal, bener mahal. Yang biasa buat greenhouse atau yang punya pasti tahu berapa harga spring clip, mahal banget. Jadi kalau saya skala produksi, skala industri, mungkin saya akan pilih sistem jepit seperti ini, sistem jepit. Kita tidak melihat seni atau keindahannya. Jadi yang penting bisa ini dipakai, itu lebih baik sistem jepit seperti ini gitu. Kalau yang mau cantik seperti yang pakai spring clip, memang dia cantik, tapi dia plastiknya lebih cepat luka, dan spring clip harganya mahal, bukan mahal lagi, mahal banget itu spring clip. Sekarang udah di harga berapa? 120 per 6 meternya, itu mahal banget. Oke, itu tipsnya dari si Wisnu. Jadi nanti kita cari lagi tips-tips yang lain di kebun-kebunnya Wisnu yang lain. Oke, mantap. Oke, ini GH-nya ya. Ini GH-nya, kita jalan-jalan di luar nih kok keadaan kebunnya. Set ini. Nah, di sana itu rumahnya. Jadi rumahnya nanti kita juga bisa masuk ke sana. Ini GH-nya. Ya. Oke, kita jalan-jalan. GH yang ini karena sirkulasi udaranya di atasnya pendek, ventilasinya itu dia masih pakai insect net, tapi GH yang lain itu full dengan plastik UV. Seperti gitu ya, Wis ya? Ya. Untuk karena kelembabannya memang harus dipertahankan dan suhunya jangan terlalu panas. Nah, seperti ini contohnya, Wis ya. Tumpuannya banyak kan? Ya. Nah, itu lubang itu ya. Lubang-lubang itu lubang ventilasi udara. Jadi kalau udah ventilasinya banyak, itu dindingnya kita bisa pakai plastik UV penuh tanpa insect net. Tapi yang di atas tadi karena dia tumpuannya sedikit, dia masih pakai insect net sebagian gitu. Itu teknologinya di sini. Jadi teman-teman bisa copy paste lah teknologinya. Ini udah umur apa, Wis? Udah tinggi ya? Umur 8 bulan tanamannya. Udah tinggi nih? Mm-mm. Ini yang tinggi. Oke. Lalu mana maksudnya? Bawah. Oke, jadi emang di sini lokasinya pertaniannya memang profesional. Hampir semua punya GH. Nah, itu lagi di servis. Ini juga, ini milik keluarga beliau. Beda lagi nih GH-nya nih, sampai di atas. Ini. Jadi daerah sini memang pertaniannya profesional. Di Bali memang terkenal profesional. Daerah Pancasari namanya. Oke, kita akan masuk di kebunnya yang sudah tinggi. Pabrikanya sudah tinggi, sudah 8 bulan. Jadi emang ini asik banget di sini. Semua dikerjakan dengan profesional. Oke, ini dia aja gile. Ya, mantap nih. Oke, ini tinggi berapa? Kira-kira 3 meter ya, Bos ya. 3 meter nih tingginya nih. Lihat buah di atas. Nah, buat yang paham nih udah tahu nih. Kalau petaninya nggak hebat, buah di atasnya pasti kecil. Pasti kecil. Ini masih besar, masih bagus. Itu udah ada sampai di atas. Gitu. Mantap. Wis di sini bisa sampai turunkan tali apa enggak? Kalau dulu sih sempat, sekarang benih sekarang nggak bisa. Oh ya, jadi benih sekarang udah kurang ya kualitasnya. Ya. Nggak sampai nurunkan tali, maksimal mungkin 4 meter ya. 3,5 3,5 ya, 3,5. Nah, jadi itu, jadi seperti itu masih bagus banget tuh buahnya tuh, masih gede banget. Itu. Karena benihnya kurang bagus, yang keluaran terbaru, yang lama-lama tahun-tahun dulu masih bisa, Wis ya.
sampai turunkan ininya, apa namanya, talinya, jadi dia merambat terus ke samping, jadi seperti itu. Jadi seperti ini keadaan GH-nya memang profesional, jadi oke. Ini buahnya ya. Ini juga sistem siramnya pakai tetes, pakai drip system, pakai pompa biasa, pompa apa namanya, sumur dangkal. Ini dia pompanya yang biasa ya, Shimizu atau Wasser yang biasalah, sumur dangkal. Ini saringan biasa, jadi ngalir dia langsung ke tetesannya ke sana. Oke, rapi banget kebunnya, rapi banget, itu nggak ada rumput apalagi karena semua diisi plastik mulsa. Rapi banget, bersih, jadi steril. Emang kunci paprika steril karena penyakitnya agak banyak gitu ya. Ya. Penyakitnya gila, emang harus steril. Oke, kita lagi jalan ke GH yang baru dibuat, yang 10 haro tadi. Ya, waktu COVID itu, ini dia, lagi jalan-jalan kita nih. Sambil menikmati suasana desa Pancasari. Ya, hampir semua orang di sini punya GH, nggak ada yang nggak punya GH. Ya, ini lagi GH lagi, semuanya GH, ini GH. GH. Ini lagi baru dibangun GH-nya. Ini suasananya, jadi semua lingkungan pertanian itu GH lagi. GH. Oke. Wah, hujan nih, kita matiin dulu ya.